warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, gimana nih kabarnya? Selamat siang, Bu. Alhamdulillah. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat dan berbahagia ya. Masih semangat kan hari ini? Masih, Bu. Nah, ya udah. Untuk memulai pembelajaran di siang hari ini, marilah kita panjatkan doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Mbak Hepina. Baik, sekarang berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Nah, terima kasih Mbak Hepina. Baik, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian dulu ya. Ada yang nggak masuk nggak? Eko, Banyak. Eko, Kenapa? makan. Sakit. Ada. Sakit katanya itu nih kepotong ini nih Apanya? jari Oh, ya udah kita doain semoga cepat sembuh ya. Baik, sebelum memasuki materi pembelajaran di siang hari ini, Ibu akan bertanya mengenai pertemuan kemarin. Masih ingat nggak kalian kemarin belajar mengenai apa? Jadi kemarin kan kita udah mengenal mengenai pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, struktur kebahasaan cerpen, dan bahkan kalian sudah membuat cerpen ya? sudah Bu, banyak banget Bu. Setelah mempelajari materi cerpen, kalian ingat nggak kemarin Ibu bilang hari ini kita mau belajar apa? Proposal. Ya betul, hari ini kita akan belajar mengenai teks proposal. Jadi kalian kemarin udah browsing belum teks proposal itu apa? Sedikit browsing, Bu. Apa? Proposal itu biasanya misalkan kalau kita mau mengadakan kegiatan itu mengajukan proposal. Iya, betul. Jadi proposal merupakan suatu rancangan yang dibuat secara sistematis dan terperinci untuk kegiatan yang akan kita selenggarakan. Nah, biasanya kita temui dalam proposal jika kita akan melaksanakan kegiatan seperti kegiatan OSIS, kegiatan pramuka, begitu ya. Nah, kemudian tujuan dari proposal ini yaitu agar kita bisa mendapatkan persetujuan dari pihak yang berkepentingan terhadap acara untuk diajak bekerja sama melancarkan kegiatan tersebut. Nah, kerjasama di sini diartikan berupa perizinan, persetujuan, ataupun dana dan lain-lain. Nah, bagi kalian yang akan mengajukan rencana kegiatan, kalian tentunya harus membuat proposal. Jadi perhatikan baik-baik ya. Nah, kita akan mempelajari struktur proposal kegiatan. Dalam struktur proposal kegiatan terdapat 11 bagian. Yang pertama terdapat judul proposal. Judul proposal ini disesuaikan dengan kegiatan yang akan kita selenggarakan. Misalnya, proposal kegiatan Lomba Peringatan HUT RI ke-77. Kemudian, struktur yang kedua itu terdapat latar belakang kegiatan. Latar belakang kegiatan ini berisi alasan yang melatar belakangi dari diadakannya acara kegiatan tersebut. Contohnya, siapa yang mau baca latar belakang? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Avanda. Latar belakang kegiatan. Sebagai pemuda dan pemudi Indonesia, kita harus bisa mengisi dan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Selain sebagai rasa syukur atas kemerdekaan Indonesia dan sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan para pahlawan, melalui peringatan Hari Kemerdekaan yang dimeriahkan dengan berbagai kegiatan positif dapat memupuk kreativitas pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Selain itu, alasan utama dalam peringatan HUT RI yang paling utama yakni agar pemuda bisa meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air Indonesia. Oke, makasih Mbak Avanda. Nah, selanjutnya pada bagian struktur yang ketiga yaitu terdapat tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan ini berisi mengenai
tujuan dari diselenggarakan acaranya tersebut. Contohnya apa tadi pada acara lomba HUT RI ke-77 itu tujuan kegiatan lombanya yang pertama meningkatkan kualitas berpikir siswa, yang kedua membina persahabatan, kebersamaan dan persatuan antar siswa, yang ketiga memupuk kedisiplinan, kreativitas dan prestasi siswa, yang keempat menumbuhkan rasa cinta terhadap alma mater, yang kelima menambah pengalaman, kecakapan dan keterampilan yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Nah, tujuan kegiatan ini juga disesuaikan dengan kegiatan yang akan kita ajukan ya. Nah, kemudian pada struktur yang keempat terdapat tema kegiatan. Tema kegiatan ini juga disesuaikan dengan judul proposal ataupun kegiatan yang akan kita rencanakan. Misalnya pada kegiatan lomba tadi, tema kegiatannya perjuangan nasional karena masih berhubungan dengan NKRI. Selanjutnya pada struktur yang kelima yaitu peserta kegiatan. Peserta kegiatan di sini penting untuk dicantumkan karena berfungsi untuk menunjukkan sasaran dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Contohnya tadi pada lomba peringatan HUT RI ke-77, peserta kegiatannya peserta didik SMA Ruang Raya kelas 10 dan 11 berjumlah sekitar 100 peserta didik. Hal ini supaya nanti yang akan ditujukan proposal mengetahui. Kemudian pada struktur yang keenam terdapat waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan ini penting untuk dijadikan sekaligus perizinan dari yang akan kita tujukan proposalnya nanti. Contohnya, kegiatan lomba peringatan HUT RI ke-77 akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022 pada waktu jam 8 sampai jam 3, tempatnya di SMA Ruang Raya Indonesia. Nah, kemudian pada struktur bagian yang ketujuh terdapat ketentuan-ketentuan kegiatan. Ketentuan-ketentuan kegiatan ini tergantung dengan kegiatan apa yang akan kita laksanakan. Contohnya pada perlombaan 17-an ini, setiap peserta didik harus mematuhi aturan umum yang berlaku untuk setiap cabang lomba. Kemudian yang kedua terdapat setiap peserta harus menggunakan pakaian sesuai dengan aturan setiap cabang lomba. Yang ketiga, setiap tim akan mengikuti babak kualifikasi. Nah, kemudian pada struktur yang ke-8 terdapat jadwal kegiatan. Contohnya itu kegiatan lomba peringatan HUT RI ke-77 sebagai berikut. Nah, ini pada hari Rabu jam 8 sampai jam 10 terdapat kegiatan perlombaan lomba. Kemudian pada jam 10 sampai setengah 12 perlombaan voli, pada jam 1 sampai jam 2 perlombaan kreasi tumpeng. Nah, jadwal kegiatan ini biasa kita kenal dengan rundown acara. Kemudian pada bagian struktur proposal yang ke-9 terdapat susunan panitia. Susunan panitia ini dibuat agar sang penerima proposal mengetahui siapa yang bertanggung jawab dalam acara yang akan diselenggarakan. Contohnya, pada susunan panitia lomba peringatan HUT RI ke-77 terdapat pembina, ketua pelaksana, wakil ketua, koordinator acara, koordinator kegiatan, seksi perlengkapan, seksi konsumsi, dan mungkin ada tambahan lainnya. Kemudian pada struktur yang ke-10 terdapat rencana anggaran. Nah, rencana anggaran ini penting agar pihak yang dituju proposal dapat menyetujui acara tersebut. Contoh dari perencanaan anggaran ini yaitu rencana pengeluaran yang terdapat menyewa tempat, penyewaan panggung, sewa alat musik, konsumsi, publikasi, dokumentasi, dan lain-lain. Kemudian struktur yang terakhir yaitu terdapat penutup. Pada bagian penutup ini berisi
dengan bubuhan tanda tangan penanggung jawab kegiatan yang akan diselenggarakan. Nah, oke, setelah mengetahui struktur dalam teks proposal, Ibu akan memberikan latihan soal yang dikerjakan secara berkelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Ibu beri waktu 5 menit ya. Ya. Belum. Sudah, Ibu. Udah. Ya sudah, belum Bu, bentar ya Bu. Ya sebentar lagi ya Bu, 5 menit lagi Bu. Sudah Bu. Ya. Ya, siapa yang mau maju? Mbak Risma katanya. Ya Bu. Baik Bu, saya perwakilan kelompok 1 akan membacakan hasil jawaban saya. Sebentar Bu. Jadi pertanyaan pertama itu proposal itu diajukan oleh siapa? Nah, proposal diajukan oleh OSIS SMA Nusa Pertiwi. Nah, pertanyaan kedua yaitu kepada pihak mana sajakah proposal itu sebaiknya diajukan? Proposal diajukan kepada sekolah dan dinas olahraga. Pertanyaan ketiga itu apakah bagian-bagian proposal itu sudah lengkap? Bagian proposal ini belum lengkap. Masih belum terdapat ketentuan-ketentuan kegiatan dan susunan panitia. Yang keempat itu pertanyaannya apabila kalian berperan sebagai penerimanya, adakah isinya yang masih memerlukan penjelasan? Yang nomor 4 itu waktu dan tempat pelaksanaan bisa dicantumkan dalam proposal. Nah, pertanyaan kelima yaitu proposal itu dapat dimanfaatkan juga untuk kegiatan di sekolahmu. Jelaskan, proposal dapat dipakai di sekolah saya. Sekian, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Mbak Risma, beri tepuk tangan. Nah, kemudian kalian masih ingat nggak struktur proposal itu ada apa aja? Yang pertama tadi apa? Judul. Ya, terus Latar belakang, Ya, tujuan terus? kegiatan, tema kegiatan, peserta kegiatan, waktu dan tempat pelaksanaan, ketentuan, jadwal, susunan, panitia, rencana anggaran, penutup. Iya, betul Mbak Risma. Nah, selanjutnya tadi kan penilaian secara kelompok. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian soal berisi evaluasi tentang penilaian secara individu yang dapat kalian scan di sini ya anak-anak. Bisa nggak? Bisa. Bisa Mbak Avanda? Bisa Bu, lagi proses. Gimana nih? Mulai.
Ada yang kesulitan nggak? Tidak, Bu. Tanya Bu. Sudah Bu. Sudah Mbak Edi. Sudah Bu. Sudah. Semua sudah belum? Sudah. Bu. Oh ya udah. Sudah, Bu. Baiklah. Siapa yang bisa menyimpulkan kita belajar apa aja hari ini? Saya Bu. Oh ya. Hari ini kita belajar proposal. Di situ juga terdapat struktur teks proposal. Iya. Yang pertama terdapat judul proposal, latar belakang, tujuan kegiatan, tema, dan lain-lain. Seperti itu Bu. Iya, betul Mbak Happy. Nah, jadi kesimpulannya hari ini kita sudah mempelajari mengenai pengertian teks proposal, struktur dari teks proposal, kemudian juga kita sudah mengetahui contoh dan kita melakukan penilaian-penilaian ya. Nah, untuk pertemuan yang akan datang kita akan belajar mengenai karya ilmiah. Karena tidak ada penugasan di rumah, anak-anak jangan lupa belajar ya. Iya, Bu. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Nah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita selesai sampai di sini saja. Apabila Ibu ada kekurangan ataupun salah kata, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.